Ini adalah video praktikum kelompok 4 yang beranggotakan dari Muhammad Khairul Akbar, Pauline Bernadette Sinurat, Regia Syifa, dan Kevin Budi Wicaksono. Diawali dengan berjalan menuju tempat praktikum mangrove. Ini adalah lokasi praktikum yang berada di bawah jembatan pertama Dompa. Penjelasan dari asisten dosen mengenai kelengkapan yang diperlukan untuk praktikum, seperti sepatu karet dan handphone sebagai alat perekam. Kemudian asisten dosen menjelaskan secara singkat tentang jenis-jenis mangrove seperti daun, batang, akar, dan juga bunga dan buahnya. Contoh mangrove-nya adalah Soneratia dan Avicennia. Kemudian diarahkan menuju tempat praktikum. Sebelum itu, asisten dosen mengarahkan apa-apa saja yang harus dilakukan ketika terjun ke lapangan untuk mengamati jenis-jenis mangrove yang ada. 4 orang. Ingat, 4 tambah audio sama dalam perhatian setiap fase nanti perhatikan teman-temannya sampai ketika pokoknya kita masuknya sama lihat kita Waktunya ngebolang alias menelusuri hutan mangrove. Di sini terdapat beragam jenis mangrove dan biotanya. Keadaan hutan mangrove yang becek dan mulai pasang naik membuat kami agak kesusahan untuk berjalan, sehingga kualitas video yang kami ambil agak sedikit buram dan blur. Ini adalah contoh gambar daun Bugeria gimnorrhiza. Ini adalah gambaran dari akar tunjang. Tidak bisa terlihat semua karena air sudah mulai pasang. Ini adalah contoh Rhizophora aviculata. Ini adalah proses pengambilan daun Soneratia alba. Ini untuk gambar lebih jelasnya. Ini adalah akar tunjang juga seperti yang sebelumnya, tapi ini terlihat lebih jelas. Ini gambaran akar yang tergenang air. Saya beri tanda panah adalah gambar akar yang menyerupai lidi. Nah, ini adalah biota mangrove-nya, yaitu siput bakau, kemudian ada kepiting bakau. Bisa dilihat di tanda panah yang saya berikan. Ini gambar yang lebih jelas untuk kepiting bakau. Di sini kepitingnya nampak besar. Nah, ini adalah kepiting yang sudah kami tangkap dan saya bawa di rumah. Ini yang terlihat lebih jelas. Biota yang satu ini memiliki nama latin Clibanarius padafensis, atau yang biasa kita tahu bernama kelomang. Setelah selesai praktikum, asisten dosen menjelaskan tentang cara mengherbariumkan daun mangrove yang sudah kami ambil. Tahap mengherbarium.
Pertama-tama kita jemur daun mangrove yang sudah kita ambil di bawah matahari langsung selama 1-2 jam, tidak boleh lebih ya. Lebih baik lagi jika kita jemur tidak langsung terkena mataharinya. Kemudian kita ambil ini daunnya. Setelah itu kita mulai mengherbariumkan. Pertama-tama daun dilap dulu biar bersih, kemudian di batang-batang dan ketiak daunnya dilapisi alkohol. Alkoholnya harus yang 0,25 sampai 0,50 ya. Alkoholnya harus murni. Kemudian setelah selesai dilapisi alkohol, kita bungkus menggunakan koran dan diratkan menggunakan selotip agar tidak ada udara yang masuk selama proses herbarium. Ini salah satu yang sudah selesai dibungkus. Kemudian terapkan juga pada daun-daun yang lain seperti yang sudah kita lakukan di awalan tadi. Dialkoholin, kemudian dibungkus dengan koran dan diratkan menggunakan selotip seperti itu sampai semuanya terbungkus rapi. Sambil menunggu semua terbungkus dengan rapi, bahan dan alat yang diperlukan dalam proses herbarium ada daun mangrove yang sudah dijemur sebagai bahan utama proses herbarium, ada koran sebagai pelindung, kemudian alkohol, selotip, gunting, dan kapas sebagai wadah untuk alkohol, juga benda-benda berat yang berfungsi sebagai penahan atau bisa kita bilang menggeprek herbarium yang sudah kita bungkus nanti agar hasilnya lebih maksimal. Nah, ini ujungnya sudah dibungkus rapi semua. Ini kami membuat 6 bungkusan koran yang berisi daun-daun mangrove yang sudah dijemur tadi. Kemudian memasuki proses menimpa bungkusan daun mangrove menggunakan alat-alat berat agar proses herbariumnya lebih maksimal. Untuk proses ini dibutuhkan waktu 2 minggu ya, jangan dibuka sebelum 2 minggu. Sekian video dari kelompok 4. Terima kasih dan sampai jumpa.